دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahabi adalah sebuah kelompok yang mempunyai rasa yang luar biasa, khariqul adah. Saking luar biasanya rasa itu tidak akan pernah ditemukan di kelompok lain, termasuk aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Apa rasa itu? Yaitu rasa paling benar, paling pinter, paling soheh, paling paham Al-Quran, paling paham hadis, dan masih banyak paling yang lain. Sehingga dengan adanya rasa itu, mereka tidak membutuhkan mazhab lagi. Itu artinya mereka tidak butuh Imam Syafi'i, tidak butuh Imam Abu Hanifah, tidak butuh Imam Malik, dan tidak butuh Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan lebih gila daripada itu, mereka katakan kalau mazhab itu benar berarti para sahabat salah. Kalau mazhab itu benar berarti para sahabat salah. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillahi min zalik. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian persis seperti caraku salat. Kenapa mesti pakai mazhab-mazhaban? Ya, kalau mazhab itu benar berarti para sahabat salah. Karena para sahabat tidak bermadhab dengan madhab siapapun. Tidak Syafi'i, tidak Hambali, tidak Maliki, tidak Hanafi. Ada orang mutaakhirin sekarang berkata ikutilah Allah dan Rasulnya, tidak mengakui imam mazhab yang empat, mengikuti imam tersebut. Penjelasannya Pak Ustaz, jangan ikut Hanafi, jangan ikut Hambali, jangan ikut Maliki. Lalu ikut siapa? Ikutilah saya. Dia sebenarnya sedang membuat mazhab baru. Jangan kau ikut Maliki, jangan kau ikut Syafi'i, jangan kau ikut Hanafi, jangan kau ikut Hambali. Lalu yang kami ikut siapa? Marilah kembali ke Quran dan Sunnah. Siapa yang sanggup? Kalau ada yang mengatakan mari kembali ke Quran dan Sunnah, orang Pekanbaru ini, tolong jumpakan sama saya mau nengok dia gimana cara kembali ke Quran dan Sunnah. Ternyata setelah dia ngomong mari kembali ke Quran dan Sunnah, ujung-ujungnya kembali ke Quran dan Sunnah melalui kitab Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani, tetap juga bermazhab dengan guru-gurunya. Yang nggak sanggup kembali ke Quran, langsung megang Quran. Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Kenapa mesti pakai mazhab-mazhaban? Ya, kalau mazhab itu benar berarti para sahabat salah. Karena para sahabat tidak bermadhab dengan madhab siapapun. Tidak Syafi'i, tidak Hambali, tidak Maliki, tidak Hanafi. Di dalam fikih mengikuti salah satu mazhab empat. Ini gua Abu Hanifah, Imam Malik, atau Imam Syafi'i, atau Ahmad bin Hanbal. Lalu kenapa kita menyebut imam-imam kita, sanad-sanad kita? Karena kalau kita tidak menyebut, pertanyaannya adalah kamu kok tahu kalau sahabat melakukan itu kata siapa? Kata guru saya. Kan kamu tidak bisa langsung mengatakan kata Nabi. Leo Nabi rawimu sopo? Imam Bukhari. Imam Bukhari ku sopo? Murid Imam Syafi'i. Imam Bukhari itu periodenya setelah Imam Syafi'i. Saya hafal sanadnya Imam Bukhari sampai Rasulullah. Saya punya sanad saya sampai Imam Bukhari. Sehingga kita mau tidak mau harus nyebut ulama. Misalnya kita takoki, kowe roh Amerika, gak roh. Kok roh nang Amerika ono delok ning TV. Wong TV e mbok dadekno sanad kok Imam Syafi'i ora ono sanad. Kowe kok roh nak ketua DPR tersangka jari sapa? Jari TV. Sanatem kok di TV. Kowe ra iso roh dhewe. Ora mungkin kowe roh KPK pas nyidang. Saiki tak takoki, Nabi dawuh ngene, ora usah ulama, Nabi langsung. Kowe kok roh nak Nabi dawuh ngono? Kayak muni liwat ngipi kok Dimas Kanjeng. Gelem ra gelem kayak kudu nyebut guru, mulane ana tradisi nyebut sanad, disebut nyebut ulama. Tapi santri-santri saiki ya kadang goblok, ana wong ngomong ngono. Enggak ada ulama yang penting Nabi, ulama itu bisa salah, kalau Nabi tidak bisa salah. Lah kok ora Nabi ra tau salah jare sapa? Jare ulama. Lah kok jare ulama, jare ora percaya. Mana nak goblok kok aja nemen-nemen. Goblok aja. Kulo yo gumun mbek wong modern. Goblok kok nganti ngono iku piye? Sanate ku piye? Makanya masyhur dalam ilmu thariqah, ilmu hakikat, masyhur itu pepatah. Laula murabbi lama arafna rabbi, walau lal ulama lama arafnal anbiya. Laula murabbi, umpama ora ana sing didik aku, lama arafna rabbi. Tentu kita ndak ngerti pangeranku iku sapa. Kita roh pangeran ana sing mulang. Kowe ra iso misale ruhin roh pangeran langsung roh ra iso diwari gurune. Nek pangeran iku wujud, kidam,
bako dikenal gurune terus suwe-suwe engkek wis wusul. Iku mau engkek ngono tok hakikate liwat guru. Kowe roh Kanjeng Nabi mergo aku misalnya. Misalnya kula muridé Mbah Mun muridé Mbah Zubair muridé Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Fakih Mas Kumambang muridé Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas iku muridé Sayyid Abi Bakar Sato sing aran I'anatut Talibin, muridé Sayyid Utsman Sayyid Zaini Dahlan muridé Sayyid Utsman Ad-Dimyati terus nganti tok Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i gampang, Imam Syafi'i muridé Imam Malik di guru jenenge Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ibnu Syihab di guru jenenge Imam Nafi' di guru jenenge Abdullah bin Umar menangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe kudu hafal sanad. Lah nek rapal yo nempel, pokoke jare Gus Pak ngono. Lah wis iku gampang wis. Luwih napa? Gampang. Wis ana ahline takok wae kok angel apa. Tapi kamu mau sehingga karena nanti klaim tentang Nabi itu bias, bikinlah kriteria siapa yang sanadnya paling akurat tentang tauhid. Kita menyebut Abdul Hasan Al-Asy'ari sama Abu Mansur Al-Maturidi. Siapa yang paling akurat dalam sanad fikih? Kita menyebut misalnya Abu Hanifah. Siapa urutannya? Imam Malik. Imam siapa? Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Ini sesuai periode. Karena wulidas Syafi'i yauma mata Abu Hanifah. Imam Syafi'i itu lahir ketika hari kematian Abu Hanifah. Kila seperti itu. Kenapa mesti pakai madhab-madhaban? Ya, kalau madhab itu benar, berarti para sahabat salah. Karena para sahabat tidak bermadhab dengan madhab siapapun. Ketika para ulama berbeda pendapat, di sana kita memiliki keluasan untuk memilih. Selama pendapat itu keluarnya dari lisannya para ulama yang rabbani, insya Allah kita pilih yang manapun aman, sesuai keadaan kita masing-masing. Sampai Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, dia ngomong begini Pak, ini ekstrim, tapi tolong difahami dengan benar. Umar mengatakan begini, Umar bin Abdul Aziz ya, ala wa inni la uhibbu law anna sahabatan nabi lam yakhtalifu. Aku tidak senang, kata Umar, kalau sahabat Nabi itu tidak berbeda pendapat. Justru kalau sahabat tidak beda pendapat, dia nggak senang. Loh, orang lain dengar kaget, ini ada apa? Bukankah kalau mereka tidak beda pendapat semakin ringan kita, tidak bingung milih? Apa kata Umar? Justru saya senang. Kenapa? Karena kalian bisa pilih salah satu di antara pendapat itu, dan itu tidak keluar dari sunnah. Sehingga ketika munculnya perbedaan pendapat, itu keluasan untuk kita. Apabila satu masalah itu muncul perbedaan pendapat di zaman ulama madhab, yang kita tahu ada berapa? 4. Yang paling senior Imam Abu Hanifah, punya murid Al-Imam Malik bin Anas, punya murid namanya Imam Syafi'i, punya murid namanya Imam Ahmad. Ketika perbedaan pendapat itu muncul di zaman ulama yang 4 ini, dengerin baik-baik, dan mereka tidak menyelesaikan perbedaan pendapat itu dijadikan cuma satu pendapat, artinya orang akhir zaman tidak mungkin bisa. Faham tidak? Orang sehebat mereka saja tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Bukan tidak mampu, karena memang mereka ngerti tidak mungkin diselesaikan. Mereka saja berbeda. Kalau mudah diselesaikan Pak, maaf ya, tidak perlu kita Pak, mereka sudah selesai. Kalau memang bisa, kita tarjih, kita pilih yang paling kuat. Pinter mana Ustadz kita sama Imam Syafi'i milih yang paling kuat itu loh. Kita pilih yang paling mendekati amalan Nabi. Loh, milihnya antara Ustadz kita sama Imam Malik pinter mana? Maka pendapat itu apabila memang ada kemungkinan dijadikan satu, maka sudah jadi satu di zaman mereka. Kita nerima mateng sekarang. Tapi masalahnya orang akhir zaman kurang adab. Sesuatu yang tidak selesai di zaman ulama mazhab yang pinter-pinter, ahli ibadah, wara, ilmunya mumpuni, itu sok mau diselesaikan di zaman kita. Nah artinya sudah, ini finish, sudah selesai. Ngomong kunut, tinggal antum pilih. Antum pakai pendapat yang mensunnahkan atau yang tidak mensunnahkan, selesai. Karena dua-duanya berpedoman pada pendapatnya para ulama. Zikir ba'da shalah, tinggal pilih saja, tidak usah, karena semuanya punya landasan pendapat ulama masing-masing. Tinggal dipilih saja, sudah. Ini sudah finish. Nah yang jadi masalah sekarang, kita katakan begini, ini kesalahan ini, ketoe bener. Apa ketoe itu? Nampaknya bener, tapi maaf ya, saya kan dari Eropa, jadi ngomongnya bahasa Eropa. Sudah,
nampaknya benar tapi salah. Contoh gini, ini maaf ya, saya usaha untuk senantiasa objektif. Ente ikut Imam Syafi'i atau ikut Rasulullah? Ada gak pendapat begitu? Pertanyaan begitu ada? Ente ikut Syafi'i apa ikut Rasulullah? Banyak begitu. Jawabannya apa? As-su'al fi nafsihi khata'. Pertanyaan ini dari pertanyaannya sudah salah. Karena seakan-akan kalau mengatakan ikut Imam Syafi'i atau ikut Rasulullah, seakan-akan Imam Syafi'i tidak ikut Rasulullah. Ini pertanyaannya sudah salah. Atau begini, Anda mau tanya sekarang, kalau bermadhab itu boleh, Imam Syafi'i madhabnya apa? Betul juga ya, Imam Syafi'i madhabnya apa? Imam Malik madhabnya apa? Yang paling senior Imam Hanafi, pencetus madhab pertama, madhabnya apa? Saya tanya loh ini. Madhabnya adalah Al-Quran dan Sunnah, betul. Tapi kemudian membandingkan orang awam di zaman kita dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Malik yang tidak bermadhab, kemudian membentuk madhab sendiri, itu kesalahan fatal. Jadi mengajak orang untuk tidak bermadhab, dalilnya ulama madhab tidak bermadhab. Loh, itu ulama madhab pinter, ngerti dalil, faham, mujtahid mutlak, baca hadis langsung ngerti ini kebawanya kemana, mutlak, muqayyad, am, khos, ada pembandingnya, itu faham. Maka kalau kita di akhir zaman tidak boleh bermadhab, syekh mudhik hadha, lucu ini. Madhab itu meringankan. Akan tetapi fakta dan kenyataan yang tak bisa dipungkiri, akibat anti daripada mazhab tersebut akan berakibat fatal seperti berikut ini. Lanjut, saya meneliti tentang Salafi. Ketika mereka berceramah, kalau bukan ke Allah pasti qala Rasul. Saya ingin konfirmasi langsung dari Ustadz mengenai kotoran kucing bukan najis. Apakah memang benar kaidahnya seperti itu? Ya, memang itu pendapat saya. Diriwayatkan beliau masih kunut subuh, ya kan, sampai beliau wafat. Berarti beliau belum tahu kalau hadis itu dhaif. Beliau belum tahu bahwa ada seorang sahabat yang mengatakan, "Ai bunayya muhdats." Wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalimat ini tidak sampai kepada Imam Syafi'i, sampai kepada kita, bahwa tidak semua permasalahan seorang ulama, seorang syekh pasti lebih tahu dari kita. Ya. Maka kita tidak ragu mengatakan dalam masalah kunut subuh kita lebih tahu dari Imam Syafi'i. Ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja, apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum, ya, yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur. Perhatikan, semua kencing itu adalah suci. Semua kencing adalah suci. Sekarang aku nanya, kencingnya anjing najis apa ora? Loh, ono gak iki mulu. Najis apa ora? Najis apa enggak, Pak? Enggak najis. Ingat, semua kencing itu adalah suci. Kencing opo wae suci. Air kencingnya kucing najis apa ora? Suci. Air kencingnya babi suci apa ora? Air kencingnya tikus suci apa ora? Suci. Sudah jelas? Hewan-hewan yang bertaring itu kan yang dilarang makan semuanya najis. Najisnya berat ya. Najis hissi namanya, berat. Sama dengan kencing manusia dia hukumnya. Beda kalau ayam. Ayam itu hewan yang boleh dimakan, kotorannya najis maknawi. Artinya tidak menajiskan. Kalau dibersihin udah nggak ada masalah. Apakah sepatu yang terbuat dari kulit babi najis? Saya katakan tidak. Karena menurut pendapat yang sahih, dua kulit babi dan anjing ini kalau disama dan suci, maka bisa suci. Dan ini yang sahih. Kalau Imam Syafi'i najis, anjing, kulit anjing babi. Lanjut, saya meneliti tentang Salafi. Ketika mereka berceramah, kalau bukan ke Allah pasti qala Rasul.